Halo guys, kembali lagi bersama saya Hizkia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model lapisan OSI. Definisi lapisan OSI. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antar berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP, Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Lapisan pada model OSI terbagi menjadi 7. Yang pertama, physical layer. Physical layer berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit pula dan bukan 0 bit. Berikut model physical layernya. Pada physical layer ini, contohnya ketika kita menggunakan atau melakukan transfer data menggunakan kabel. Yang kedua yaitu data link layer. Tugas utama data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Sebelum diteruskan ke network layer, data link layer melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengirim memecahkan data input menjadi sejumlah data frame, biasanya berjumlah ratusan atau ribuan bit. Contohnya itu pada FDD atau HDLC. Yang ketiga, network layer. Network layer berfungsi untuk pengendalian operasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana cara menentukan route pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Route dapat didasarkan pada tabel statik yang dihubungkan ke network. Route juga dapat ditentukan pada saat awal percakapan, misalnya session terminal. Contohnya itu dalam menentukan alamat jaringan seperti pemberian IP atau internet protokol. Yang keempat yaitu transport layer. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecahkan data menjadi bagian-bagian lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Contohnya itu TCP/IP, penamaan paket-paket data. Yang kelima, session layer. Session layer mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lainnya. Sebuah session selain memungkinkan transport data biasa, seperti yang dilakukan oleh transport layer, juga menyediakan layanan yang istimewa untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Contoh dari session layer itu RCP, SQL. Di layer ini dilakukan resolusi nama. Yang keenam yaitu presentation layer. Presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Presentation layer tidak mengizinkan pengguna untuk menyelesaikan sendiri suatu masalah. Tidak seperti layer-layer di bawahnya yang hanya melakukan pemindahan bit dari satu tempat ke tempat lainnya. Presentation layer memperhatikan sintaks dan semantik informasi yang dikirimkan. Contohnya itu JPEG, GIF, dan lain-lain untuk membentuk kode dalam mengkonversi data. Dan yang terakhir yaitu application layer. Fungsi application layer lainnya adalah pemindaian file. Sistem file yang satu dengan yang lainnya memiliki konvensi penamaan yang berbeda, cara menyatakan baris-baris teks yang berbeda, dan sebagainya.
Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan penanganan untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan ini. Tugas tersebut juga merupakan pekerjaan dari application layer seperti pada surat elektronik, remote job entry, directory lookup, dan berbagai fasilitas bertujuan umum dan fasilitas bertujuan khusus lainnya. Pada program aplikasi yang sering digunakan yaitu ketika kita membuka browser. Itulah contoh dari pengaplikasian aplikasi layar protokol. Sekian materi yang bisa saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.